Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Nakata dengan NIM K1A1222124. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo dengan prodi Pendidikan Dokter. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang spesies Panolerus ornatus atau di kalangan umum biasanya disebut dengan lobster. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan membagi menjadi 3 pokok pembahasan. Yang pertama, aspek morfologi, yang kedua itu aspek biologi, dan yang terakhir itu aspek ekologi. Aspek morfologi dari Panolerus ornatus merupakan salah satu spesies hewan vertebrata dari filum Arthropoda yang hidup di dalam air. Ada beberapa ciri-ciri yang membedakan Panolerus ornatus dengan spesies lainnya, yaitu lempeng antenula yang mempunyai 2 pasang duri yang terpisah, sepasang duri yang paling depan berukuran lebih besar, 4 kaki pertama tidak memiliki capit, luar abdomen tidak memiliki alur melintang, dan bagian posterior memiliki bentuk kipas dan fleksibel. Lobster ini bisa mempunyai ukuran maksimal panjang tubuhnya hingga 50 cm. Kedua yaitu aspek biologi. Siklus hidup lobster umumnya terdiri dari 5 fase. Mulai dari dewasa yang memproduksi telur atau sperma, menetas menjadi larva filosoma, berubah menjadi Poirulus, kemudian tumbuh menjadi juvenile dan dewasa. Reproduksi lobster diawali dengan tercampurnya spermatoid lobster jantan dengan telur betina sehingga menghasilkan telur yang dibuahi. Pembuahan lobster Panolerus ornatus terjadi di luar tubuh, kemudian telur-telur yang dibuahi diletakkan di bawah perut lobster betina, melekat pada bulu-bulu yang terdapat pada umbai-umbai kaki renang. Selama pengeraman yang diperkirakan antara 3-4 minggu, telur-telur yang berada di bawah perut lobster betina akan mengalami beberapa kali pembelahan dan pengolahan telur. Hal ini terlihat dengan adanya perubahan warna muda hingga merah tua. Setelah itu telur menetas menjadi larva. Kemudian larva mengalami beberapa kali pergantian kulit, yaitu dari stadium new rhizoma, filosoma, ferulus hingga mencapai lobster muda. Panolerus ornatus biasanya ditemukan di perairan dangkal pada kedalaman 1-10 meter, tetapi biasa juga ditemukan di kedalaman 200 meter. Habitat Panolerus ornatus diduga berada pada perairan tenang di daerah terumbu karang dan dapat menyendiri ataupun berpasangan. Panolerus ornatus juga dapat ditemukan di perairan yang sedikit keruh dan dapat hidup di substrat berpasir ataupun berlumpur. Yang ketiga yaitu aspek ekologi dari Panolerus ornatus. Kualitas lingkungan perairan ditunjukkan oleh penilaian beberapa parameter hidrooceanografi yang diduga paling berpengaruh terhadap sumber daya lobster, di antaranya kedalaman, salinitas suhu, oksigen terlarut, sedimentasi, dan pencemaran, merupakan indikator kunci bagi keberhasilan penebaran lobster. Lobster merupakan organisme stenohaline, yaitu organisme yang memerlukan konsentrasi garam yang konstan dan tidak berubah. Salinitas juga berperan dalam proses biologi secara langsung terhadap laju pertumbuhan, jumlah makanan yang dikonsumsi, nilai konversi pakan, dan daya keberlangsungan hidup. Penyebaran geografis Panolerus ornatus ini berada di Indo-Pasifik Barat, dari Laut Merah, Afrika Timur ke selatan Jepang, Kepulauan Salomo, dan Papua Nugini. Pada tahun 1988, lobster jenis ini juga ditemukan di pantai timur Israel di Laut Mediterania. Sekian penjelasan dari saya seputar spesies Panolerus ornatus. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.